hasil usaha. Kalau tahun buku 2022 rincian sebagai berikut: 60% itu anggota, 40% itu dana. Itu dana pengurus 10%, dana pendidikan 5%, dana karyawan 5%, dana cadangan umum 5%, dan cadangan risiko 15%. Jumlah 40%. Untuk tahun buku 2023 itu seperti saya jelaskan tadi pada saat kita diskusi, bahwa 60% untuk pengurus, untuk anggota tetap, yaitu ada balai jasa simpanan, balai jasa pinjaman, di situ ada 80% balai jasa simpanan, balai jasa pinjaman 20%, 100%. Itu posisinya 60%. Sementara untuk dana dan pengurus semuanya tidak sampai 40%, 0%. Karena ada Tuhan kita, karena apa? Karena lalai macet kita sangat tinggi, pendapatan kita kecil, berdampak pada SAU. Sehingga demikian, untuk penerapan usaha tahun 2023, mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada tahun buku 2024. Sehingga dia berjalan normal seperti tahun buku 2022. Itu harapan kita bersama, dan itu tergantung pada kita semua untuk menyelesaikan yang saya bacakan tadi, yang 27 miliar tadi. Kalau kita rasa itu tanggung jawab kita selesaikan bersama. Sekali itu saja, mohon maaf, penetapan kali ini tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena memang keadaan kita seperti ini. Kalau kita rubah sekitar harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berarti porsi ini untuk SAU balai jasa untuk anggota bukan lagi 60%, menjadi kurang dari 60%, bahkan misalnya 40%. Kalau diperuntukkan seperti tadi, 60 bagi anggota dan ini 108. Sekali itu penjelasan saya. Terima kasih, mohon maaf. Kami terima bahwa pengurus tidak dapat balas jasa pada tahun ini dan lain-lain. Terima kasih. Telah menyampaikan pengesahan perhitungan hasil usaha tahun buku 2024. 2024 sampai 2014. Baik, pengesahan perhitungan hasil usaha tahun buku 2023. Keempat, diusulkan 60% untuk anggota, 10% untuk pengurus, 5% untuk dana pendidikan, 5% untuk dana karyawan, untuk dana cadangan 15%. Apakah ini untuk tahun 2024 ini? Setuju? Ke acara yang berikut, pembahasan dan pengesahan program kerja dan RAPB tahun buku 2024 kepada bapak-bapak pengurus dan peserta RAP, disilakan. Baik, untuk program kerja dibahas oleh Wakil Ketua 2. Baik, dilihat di halaman 94 sampai dengan halaman 102. Saya baca poin-poinnya saja. Bisa kita simak sama-sama. Program kerja dan rencana anggaran pendapatan beserta biaya tahun buku 2024. A. Keanggotaan. Ada 3 item. Jadi nomor, kegiatan, langkah-langkah, tindakan, rencana, biaya, penanggung jawab, waktu. Jadi semua ada pegang buku dong, Bang Mama. Ya. Jadi di keanggotaan ini kita tingkatkan rencana itu 1.200 orang. Bisa kan? Bisa. Jadi amal anggota mencari anggota lain. Jadi ada 3 item: meningkatkan jumlah anggota 10%, pembenahan dan pembinaan kelompok solidaritas, sosialisasi dan promosi. Jadi ada 3. Kemudian poin B, permodalan. Formatnya nomor, kegiatan, langkah-langkah, tindakan, target, penanggung jawab, dan waktu. Waktu jelas dari Januari sampai dengan Desember 2024.
Jadi menyangkut permodalan ada 3 item, meningkatkan simpanan saham. Jadi target 1.571.880.000. Tunggakan SB yang tadi Pak Barca rincikan 7.285.530.000. SB anggota baru yang targetnya 1.200 orang tadi 78 juta. Kemudian item 2 ada mewajibkan anggota menabung di produk-produk non saham. Jadi si Buhar, si Suka, si Tina, si Mas, si Haras, SKA anggota lama dan SKA anggota baru. Ya, SKA lama itu kali dengan 15.000 sehingga dapatnya 216 anggota baru ya. Yang lama itu 2.357.820.000, yang baru kali 15.000 216 juta. Ya, kali 15.000. Jadi item ketiga di permodalan ini penanganan tunggakan dana-dana. Penagihan tunggakan Dansos yang lama 785.940.000, anggota baru 39 juta, tunggakan 669.574.500 rupiah. Kemudian B, dana PDK anggota baru 1.200 kali 50 dikali 1.200 tadi 65 juta. Kemudian yang tahap 2, tahap 3 tadi yang Pak Barca bacakan tadi, yang tahap 2 itu 350.550.000. Tahap 3 830.700.000 rupiah. Jadi 50.000 per anggota setiap kali dia pinjaman kedua dan seterusnya, hanya 3 kali. Jadi kali per anggota itu 150.000. Kemudian C, penggunaan dana. Ada 4 item. Kegiatan analisis pinjaman, melakukan survei, analisis, kemudian penilaian barang, jaminan, dan pelayanan pinjaman. B, analisis pinjaman besar oleh panitia kredit. Jadi targetnya 1.500 orang, biayanya 250 juta, dan untuk analisis pinjaman besar 500 orang. Jadi untuk pinjaman besar di kantor pusat, karena di tiap cabang itu hanya boleh analisa sebesar 35 juta, anggota pinjam 35 juta, selebihnya harus ke kantor pusat. Kita lanjut ke poin D, penanganan kredit bermasalah. Yang pertama, penanganan kredit lalai dan kredit macet. Langkah-langkah tindakan penagih oleh pendamping bersama ketua-ketua Poktas. Target dari 29,78%, 15.060.772.685 rupiah, atau untuk 5.040 orang turun menjadi 9%. Jadi ini optimis dengan biaya 250 juta, penanggung jawab pendamping Poktas, pengurus, dan panitia kredit. Waktunya Januari-Desember 2024. Kemudian B, poin B, inventarisir anggota penunggak berdasarkan kemampuan pengembalian. Jadi kepada 5.040 orang oleh karyawan. Jadi ini maksudnya kita inventarisasi menjawab tadi yang disampaikan oleh Bapak Paulinus Moro tadi. C, aktifkan peran pengurus Poktas untuk penagihan, jadi secara mandiri. Kemudian poin D, pembaharuan pinjaman skim dan pinjaman umum. Jadi bagi anggota-anggota yang sudah lama kita dekati untuk pembaharuan pinjaman, sehingga bunganya bisa turun berdasarkan pinjaman, saldo pinjaman. E, pengembangan. Jadi ada 20 item bisa dibaca situ. Dari kegiatan, langkah-langkah tindakan, volume, biaya, penanggung jawab, dan waktu.
Jadi diklat SAR anggota, pelatihan wirausaha, diklat bagi pengurus Poktas, diklat eksternal yang diselenggarakan oleh Puskopdit. Kelima, sertifikasi pengurus dan manajemen, tadi menjawab apa yang disampaikan oleh dari Pak Kadis Koperasi tadi. Keenam, Rat Puskopdit, Loknas dan Ratnas. 7, rekrutmen karyawan baru. 8, revisi peraturan internal Kopdit, yaitu SOM, SOP, Renstra, penyusunan polja keuangan di kantor cabang. 9, pengadaan inventaris kantor. 10, pengadaan aset tanah Kopdit, Manufui, Rotendao, dan Malaka. Kemudian 11, pengembangan daerah kerja PDK, A. Rehab gudang arsip kantor pusat, B. Rehab gerasi mobil. 12, sewa kantor dan penginapan, A. Keo Tengah, B. Rotendao, C. Malaka, D. Manufui atau Booking. Jadi biayanya ada di sebelahnya. Kemudian ke 13, legalitas tanah Kopdit, proses sertifikasi dan balik nama. Jadi ada 8 bidang, biayanya 100 juta, pelaksanaan oleh pengurus, pengawas, manajer, dan kantor cabang, kepala kantor cabang. Jadi untuk 6 bidang tanah Kancap Oekam, tanah Kancap Sumba ada 2 kapling, tanah Numeu, tanah Meokono, tanah Kancap Puan Fatu, dan tanah Kancap Kolim. 14, rapat internal, jadi rapat pengurus, pengawas, karyawan, dan rapat gabungan. Jadi ada 15 untuk rapat pengurus, 9 rapat pengawas, karyawan 15 kali, dan rapat gabungan 6 kali. 15, rapat anggota khusus. Jadi evaluasi program kerja semester 1 kali, biayanya Rp86.601.824. Kemudian 16, pengawasan internal. Jadi monef audit dan penilaian kinerja karyawan. Jadi ada 9 dari A sampai I, di karyawan ada di kantor cabang Sumba, Keo Tengah, kantor kas Keo Tengah, Rotendao, Malaka, kantor kas Manufui, kantor cabang Oekam, kantor cabang Konfatu, kantor cabang Kualin, dan kantor pusat. Yang kedua, piket pengurus di kantor pusat. Yang ketiga, supervisi manajer dan kabak, kantor kabala bagian. 17, pengawasan eksternal, ada 3 item, monitoring, evaluasi, dan audit. Kemudian audit dari Puskopdit BK3D Timur. Yang C oleh dinas-dinas. Jadi ini ada kesalahan di sini juga. A berdobel. Jadi kemungkinan setelah ketik sudah save tapi dia kembali lagi. 18, kebutuhan rumah tangga. Jadi syukuran ulang tahun, Natal, dan tahun baru 1 kali. Biayanya 25 juta oleh karyawan dan pengurus tanggal 8 Januari 2025. Tapi dananya kita siapkan dari 2024 ini. Kemudian ke 19, pemilihan pengurus dan pengawas periode 2025-2029. Jadi mulai dari penjaringan, calon, pencalonan, sampai dengan pemilihan. 1 kali, biayanya 20 juta oleh panitia. Pelaksanaan 2024-2025. Yang ke-20, Purna Bakti. Dana Purna Bakti pengurus dan pengawas 8 orang, 150 juta oleh pengurus. Jumlah 1.484.616.824 rupiah. Total semua ada 1.793.076.824 rupiah. Ya, jadi
Kita langsung ke terakhir. Memang ada kesalahan ketik di halaman 101 ini, tapi terima kasih atas koreksinya. Ini ketik manual, bukan ketik yang tersistem. Kalau Excel dia ketik begini berarti langsung berubah. Jadi kita kasih pindah dari muka ke belakang ini yang sudah benar tapi tidak save, tidak simpan, makanya terjadi dia kembali. Dia tidak mempengaruhi yang lain. Jadi untuk poin F ini RAPD ini, jadi kalau 2023 total biaya 3.699.499 rupiah. 2024 ini meningkat menjadi 6.777.108.983 rupiah. Sedangkan total penggunaan dana 2023 7.962.325.547 rupiah. 2024 meningkat menjadi 8.683.310.000. Sehingga SO real kalau 2023 tahun buku 2023 108.322.083 rupiah. Sedangkan 2024 ini meningkat hanya biaya dikurangi, pemasukan dikurangi biaya. 2024 ini 335.514.477 rupiah. Demikian saya kembalikan. Oke, berarti program kerja yang kita susun bersama ini akan kita laksanakan bersama. Setuju? Pembentukan dan penetapan panitia pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Kepada Bapak pengurus dan peserta RAP disilakan. Kami sebagai pengurus pengawas sudah menghubungi beberapa anggota kita untuk menjadi panitia. Daripada kita masih pilih lama-lama, kami usulkan dari kami pengurus sudah menghubungi ada 3 orang. Ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, di sini ada Bapak Dion Dede, Bapak Markus Boymau, dan Bapak Leonardus Roja. Kira-kira ada komentar? Kalau pas, baik kita sahkan panitia pemilihan pengurus pengawas periode 2025-2029 disahkan. Anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 nomor 19 Kopdi SM garing 3 Romawi garing 2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang hasil keputusan rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 menimbang, memperhatikan mendengar sambutan dan arahan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten TTS. 2. Sambutan dan arahan Bapak Ketua Puskopdi PK3D Timur. Yang ketiga, sambutan dan arahan Ketua KSP Kopdi Samamora yang didelegasikan kepada Wakil Ketua 1 KSP Kopdi Samamora. Yang keempat, usul saran para peserta rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 memutuskan menetapkan
Pertama, rapat anggota tahun ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 telah menetapkan dan mengesahkan tata tertib RAT ke-29 KSP RAT ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023. Kedua, rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun 2023 telah menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 dengan perbaikan. Ketiga, rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 telah menetapkan dan mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 tidak diperbaiki. Yang keempat, rapat anggota tahun ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 sepakat untuk mengaktifkan Poktas termasuk pemekaran Poktas. Kelima, rapat anggota tahun ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 sepakat untuk menyita barang jaminan bagi peminjam yang macet. Keenam, rapat anggota tahun ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 sepakat untuk pengembalian persentase SAU tahun buku 2023 semua untuk anggota dan dikembalikan sesuai hasil keputusan RAT tahun buku 2022. Ketujuh, rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 telah menetapkan dan mengalokasikan persentase SAU dalam buku 2024 sebagai berikut: 60% untuk anggota, 10% untuk pengurus dan pengawas, 5% untuk dana pendidikan, 5% untuk dana karyawan, 5% untuk dana cadangan umum, 15% untuk dana cadangan risiko. Kedelapan, rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 sepakat membentuk dan menetapkan panitia pemilihan pengurus dan pengawas periode 2025-2029 yang terdiri dari Ketua Bapak Dionysius Dede, Sekretaris Bapak Dr. Andus Markus Boimau, anggota Bapak Leonardus Roda. Kesembilan, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan ISOS pada tanggal 23 Maret 2024. Rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023. Dewan Pengurus KSP Kopdi Samamora, Ketua Kedi Bartolomeus SM, Sekretaris Due Wenslaus STP, Wakil Ketua 1 Lowa Ignatius SP, Wakil Ketua 2 Alfonsius Sepusada SP, Bendahara Barta Sardara SST. 2023 pada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 telah dilaksanakan rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdi Samamora tahun buku 2023 yang dilaksanakan secara ini kemudian yang dihadiri oleh para ketua Poktas, perwakilan anggota, pengurus, pengawas, serta tamu undangan.
termasuk Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Ketua Puskopdi BK3D Timur, dan hasil draftnya telah dibaca seperti tadi. Kemudian ditetapkan di SOE tanggal 23 Maret 2024 pengurus KSP Kopdi Samamora, Ketua Teddy Bartolomeus, Sekretaris Ketua Wenslaus, Wakil Ketua 1 2 Ignatius SP, Wakil Ketua 2 Alfonsius Pusada SP, Bendahara Markas Saudara SSD. Asenam peserta rapat anggota tahunan ke 30 tahun 2023 dan kita tulis Ketua Poktas Bapak Yohanes Tati dengan ini. Arserisa. Ibu Paterisa, Paterisa. Ketua Poktas apa sih? Saya. Di sini. Oh. Mama sini. Buat sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan kepada bapak-bapak dan ibu yang telah menandatangani berita acara. Saya lihat kursi-kursi masih penuh walaupun beberapa kosong, tapi inilah karakter Samamora sudah kita dapatkan di tempat ini. Mudah-mudahan karakter ini kita pakai sampai akhir hidup kita. Amin. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan persetujuan Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan ke-30 tahun buku 2023 Sabtu 23 Maret 2024, saya menyatakan ditutup dengan resmi. Mari kita berikan tepuk tangan. Selain tepuk tangan, saya lihat dari atas ini muka pada serius semua. Coba sambil tepuk tangan berikan senyuman untuk bapak-bapak pengurus. Baik, dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak pengurus dan bapak-bapak pengawas serta bapak manajer KSP Kopdi Samamora SOE. Itulah dasar istimewa pada kita sebagai anggota koperasi. Di sini tidak ada majikan, tidak ada buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan sama tujuannya. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, jangan merendah diri, karena dari kita sebagai ketua Poktas, sebagai anggota Poktas, sebagai pengurus, pengawas maupun manajer, kita juga memiliki
kemampuan untuk terlibat sebagai pengembang bangsa. Izinkan saya berdoa dengan keyakinan saya agama Katolik. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyelenggaraanmu bagi kehidupan kami dari pagi hari tadi hingga sore hari ini dalam acara kami penyelenggaraan rapat tahunan tahun buku 30 dari Koperasi Samamora. Semoga apa yang kami bahas sepanjang hari ini Engkau merestuinya dalam kegiatan kami yang akan kami laksanakan pada hari-hari yang akan datang. Juga kami mohon kepadamu Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu menaungi kami semua. Kami sebagai anggota pemilik Koperasi Samamora, juga pengurus dan manajemen, sehingga apa yang kami rencanakan, program yang kami tetapkan pada hari ini, dapat kami laksanakan pada hari-hari yang akan datang, demi kesejahteraan anggota Kopdik Samamora, dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, sampai dengan saat ini kami merasa lelah, karena kami sudah mengikuti kegiatan ini dari pagi tadi hingga saat ini. Kami mohon kekuatan-Mu agar kami mampu menyelesaikan semuanya, dan kami juga boleh kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang tempatnya jauh dari kota Solo ini, juga kami di dalam kota ini, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan selamat. Lindungilah mereka dalam perjalanan, baik mereka menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Semoga mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan